Rifa Laju, silakan. Rifa, aduh Cipa. Kemudian kita mengundang juga Rizky Nazar untuk maju ke depan untuk menempati tempat duduk yang disediakan. Pas banget ini. Nggak bisa itu polisi. Dengan hormat kami undang komposer dari original soundtrack yang berjudul Sanggup, Ibu Meli Guslau, dan juga produser dan arranger original soundtrack Sanggup, Bapak Anto Bud. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Si Paju tambah cantik aja deh ya. Dedek. Berikutnya General Manager Digital Content Creation Telkomsel Maxstream, Bapak Suryanda Stefanus. Kami persilahkan, waktu dan tempat dipersilakan menempati tempat yang sudah disediakan. Kemudian juga Bapak Dede Yusuf, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya ya, Masya Allah. Kemudian juga Asila Maisa, penyanyi original soundtrack Sanggup. Dan juga para supporting cast dari film Bismillah Ku Nikahi Suamimu, Sarah Felicia, Bapak Duyan, Bapak Karan Soekarno, Ibu Rowena Unggoh. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Sakit banget gerak. Iya. Oh iya itu. Kita langsung memulai acara ini. Dengan hormat kami persilahkan Pak Manoj Punjabi untuk membuka acara press conference pada sore hari ini. Kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, terima kasih tadi sudah nonton press screening Bismillah Ku Nikahi Suamimu, dan hari ini sekarang kita mau dengan press conference-nya. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada all cast and crew di sini atas supportnya, dan juga sutradara kami yang belum. Bentar lagi Pak, lagi Sebentar eskalator katanya. Dan juga ini adalah kerjasama dengan Maxstream. Pak Jijo, terima kasih dan selamat. Mudah-mudahan kerjasama ini akan berjalan lancar dan lebih baik lagi ke depan. Ya, terima kasih atas supportnya. Bagi saya film ini, waktu saya cerita sedikit, saya dapat judulnya, saya diceritakan oleh tim kreatif, dibilang Pak ada film, ada buku judulnya Bismillah Aku Menikahi Suamimu. Saya mau. Judulnya udah kontroversi, sudah menarik, tapi cara judulnya awal-awal kalau kontroversi itu udah dapat perhatian orang. Tapi di sini ada banyak unsur moral value, bukannya menggurui, tapi banyak yang kita bisa belajar dari film ini. Maksud saya buat film ini bukan menggurui atau mau orang belajar, yang pasti mengentertain penonton, dan mudah-mudahan dengan mengentertain bisa selain terhibur, bisa dapat hikmahnya, value-nya dari film Bismillah ini. Dan juga saya sangat senang kalau lihat film yang ada relatable factor. Di film Bismillah Ku Nikahi Suamimu ada relatable factor yang orang bisa bilang, waduh itu gue banget nih, itu tetangga gue nih, atau saudara gue yang bisa mengalami hal itu jadi dekat dengan masyarakat kita. Dan di sini sekali lagi kepada all cast and crew-nya, cast-nya, thank you. Pak Benny sudah datang, selamat Pak, selalu kerjasama yang baik, dan juga mudah-mudahan film ini diberkahi dan memajukan film Indonesia. Sekali lagi juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada tim duet yang selalu sama Lucky Charm MD adalah Merianto, thank you. Selalu kalau buat lagu tuh bikin merinding ya. Kalau saya terakhir dengar lagu ini sampai di
playlist yang di repeat sampai 20 kali lagunya. Oke, mudah-mudahan dengan filmnya kerjasama dengan lagunya juga akan jadi box office sama-sama. Ya, ada satu lagi juga dinyanyikan oleh Mika, tapi Mikanya tadi pesawatnya delay, jadi berhalangan, mungkin nyusul segera. Ya, itu aja dari saya. Saya ingin harapan saya film ini bisa membantu dan memajukan, bukan membantu, maaf, memajukan film Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Manos. Kemudian dengan hormat kami persilakan Bapak Suryanda Stefanus, General Manager Digital Content Creation Telkomsel Maxstream, untuk menyapa rekan-rekan media. Thank you, Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Dan saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para penonton Indonesia, rekan-rekan media, all crew dan cast dari Bismillah Aku Nikahi Suamimu, dan tentunya kepada founder MD Pictures. Thank you Pak untuk kerjasamanya. Mungkin hari ini hari yang sangat momentum ya bagi kami di Maxstream. Kami ingin sekali menjadi the home of Indonesia quality content. Sebagai home, saya pikir kita perlu dua hal. Yang pertama adalah kita harus bisa menyajikan film-film Indonesia yang berkualitas bagi pencinta film Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga bisa memberikan kontribusi kepada para creators, kepada para sinias Indonesia, memberikan ruang seluas-luasnya bagi mereka untuk berkarya. Nah, kaitannya dengan yang kedua tersebut gitu ya, sejak Maxstream didirikan, itulah semangat kita. Dan pas lagi 2018 Maxstream berdiri, 2020 COVID terjadi gitu ya, ternyata peran tersebut semakin nyata kita rasakan gitu ya, dimana meski COVID masa sulit, kita masih memberikan ruang gitu ya untuk para sinias untuk berkarya gitu ya. Dan hari ini saya gembira sekali gitu ya, jadi momentum kembali, COVID udah gak ada gitu ya, rame-rame lagi di sini, kita seneng banget gitu ya. Dan ini juga momentum yang ketiga buat saya, dimana kita bekerja sama dengan MD Pictures, production house terkemuka, mungkin nomor satu di Indonesia. Dan kami lihat ini kerjasama ini menjadi sangat strategis karena semangat kita sama Pak, gitu ya. Pak Manoj tadi ingin memajukan film Indonesia, demikian juga Maxstream. So hari ini dengan very proud kita umumkan gitu ya, kita punya Bismillah Aku Nikahi Suamimu dan kerjasama 3 film lainnya ya Pak. Harapan kita bersama semoga kerjasama ini lancar, konten ini diterima oleh para Anda semua gitu ya. Harap gitu ya, kita senang sekali di Telkomsel kita berusaha untuk menjadi perusahaan yang customer centric ya. Silakan dikritisi gitu ya, kalau suka silakan disebarkan ke semua teman-temannya gitu ya. Kalau nggak suka juga sampaikan kepada kami, karena kita pingin dengar dan pingin tahu gimana cara memuaskan hati para pencinta film Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suryanda Stefanus. Kemudian dengan hormat kami persilakan Bapak Sutradara kita, Pak Benny Setiawan, untuk menyapa rekan-rekan media. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah menghadiri malam gala primer ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa film ini dibuat pada saat tengah-tengah pandemi, dan saya masih bersyukur bahwa di tengah situasi itu kita masih bisa berkarya. Juga penghargaan saya kepada Pak Manoj yang berani juga, entah waktu itu kita nggak tahu mau di bioskop atau di OTT ya Pak ya, karena situasinya seperti itu. Kepada teman-teman semua, kru, pemain yang luar biasa, kita bekerja sama sehingga akhirnya bisa selesai film ini dengan baik, dan semoga mendapatkan tempat di hati penonton semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Benny. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk dulu ke tanya jawab. Untuk penanya pertama, kami persilakan. Oh, sebelah sana, sebelah kiri Pak. Oke,
Terima kasih kesempatannya. Saya Bayu dari Harian Kompas yang ingin saya tanyakan pertama Pak Haji ya, untuk salah satu adegan yang paling mengharukan tadi adalah ketika momen akad nikah dan juga kemudian ketika pertemuan dengan orang tuanya Candy tadi itu yang mengundang kalau tidak dikatakan menguras air mata seperti itu, dan saya sih melihat tadi sangat natural ya itu ketika bibinya berlinang air mata seperti itu. Nah, bagaimana ketika waktu si Pak Haji sendiri mendalami karakter itu sehingga benar-benarkah itu yang menetes itu adalah memang dari matanya si Pak Yaso membutuhkan bantuan semacam itu kan, dan bagaimana mengekspresikan gitu apa yang dibayangkan, apa yang diupayakan, diusahakan si Pak Haji sendiri sehingga bisa seperti itu gitu loh, adegannya sangat-sangat natural sekali. Dan yang kedua untuk Pak Manoj, Pak, mungkin bagaimana kalau dilihat dari judulnya ini ya Pak ya, untuk sebagian kalangan yang mungkin militan gitu loh, ketika melihat sebuah judul yang tentunya membayangkan ini adalah suatu imaji yang tidak bisa mengundang suatu persepsi ini adalah suatu film yang poligami, tetapi untuk saya tidak harus mengatakan kalangan emak-emak yang militan yang mungkin akan membanjiri komentar medsos Bismillah ku nikahi suamimu dengan suatu ya mungkin kemarahan, mungkin protes, mungkin kamu seperti itu. Bagaimana Pak? Mungkin ada respon seperti apa Pak? Misalnya mungkin nanti mendapatkan tanggapan seperti itu. Terima kasih. Oke, pertama-tama makasih banyak untuk pujiannya. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Gimana ya Pak Beni? Justru katanya Pak Beni bisa nggak ya ditahan air matanya gitu. Kebetulan sejujurnya kalau dipikir-pikir memang judul Bismillah ku nikahi suamimu ini adalah sesuatu yang sangat baru untuk aku pribadi, apalagi di range umur aku yang mungkin sangat jauh dengan konflik-konflik tersebut gitu. Jadi awal aku dikasih judul ini kayak aduh gimana ya ngebuat orang bisa relate sama judul ini, gimana aku bisa ngerasain emosi dari karakter ini gitu. Tapi ternyata setelah melalui proses reading yang cukup intens dan aku pun banyak diskusi sama Pak Beni, Rizky, Mika dan juga pemain-pemain lainnya, ternyata Katie ini adalah peran yang sangat aku admire gitu. Aku nggak bisa ngebayangin gimana rasanya ada di posisi Katie pada saat itu gitu loh. Jadi apa ya, nggak butuh menggali emosi-emosi lain untuk ngebayangin posisi Katie di saat itu aja udah cukup membuat aku tergugah untuk mengeluarkan air mata gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu. Saya ketemu lagi rame-rame, ketemu bos-bos di sana, ada istrinya. Terus ditanya ada film baru apa, bulan Januari, lagi di luar negeri kita. Saya bilang judulnya Bismillah ku nikahi suamimu. Istrinya langsung kayak gini, wih jangan bisa. Jadi sampai begitu. Nah itu jadi sesuatu yang menarik bagi saya. Judul yang kontroversi, tapi gimana kita bisa buat orang mau nonton dan apresiasi. Jadi gini, tidak ada wanita yang akan ngomong kata-kata Bismillah ku nikahi suamimu. Nggak ada itu di dunia, saya kira nggak ada. Tapi posisi yang terjadi pasti kan kalau film didramatisir. Tapi sehari-hari ada loh cerita-cerita begini. Kan kalau saya dengar dari beberapa orang, kita research, kita bawakan, mau dibikin senatural apa. Nah itu yang jadi menarik. Kalau
ibu-ibu yang militan yang kok nggak mau nonton, itu namanya mau nonton, atau ngomongnya kok protes nonton, karena ada value-nya, ada sesuatu di film ini. Unsur endingnya mungkin sesuatu yang kita bisa belajar bahwa nggak semudah apa yang kita mau. Jadi ada message-message yang saya pribadi, ada hal yang kontroversi, tapi gimana bisa jadi sesuatu yang positif atau ada hikmahnya dari sana, itu jadi menarik bagi saya. Saya sih lihatnya mungkin malah jadi lebih penasaran ya, gimana handle-nya, ya biarin sosmed deh, jangan sangkan sosmed, netizen lihat komen, lihat sesuatu negatif pasti dulu, tapi mungkin setelah nonton baru lihat unsur baik ya. Terjawab ya Mas. Terima kasih pertanyaannya Mas Bayu. Untuk Syifa dan Pak Manoj, terima kasih. Kita akan langsung ke penanya berikutnya. Silakan. Halo, selamat sore, saya Ais dari FIFA. Nonton film ini saya keinget dua film MD sebelumnya, Air Kaya Cinta dan juga Surga Yang Tak Dirindukan, dengan jalan cerita yang mirip-mirip Poligami. Kemudian dilihat dari soundtracknya juga mirip. Sebenarnya pertanyaan saya mau ke soundtracknya. Ketika di Air Kaya Cinta menggayat Melody Slow dan juga Rosa, kemudian di Surga Yang Tak Dirindukan Melody Slow lagi dengan Krisdayanti waktu itu, kemudian ada Raisa dan juga Isyana, dan yang sekarang Melody Slow lagi di film dengan cerita yang mirip-mirip gitu. Dan untuk Teh Meli sendiri seperti apa akhirnya menggarap film ini dengan tema yang sebenarnya tidak jauh dengan dua film sebelumnya. Dan untuk penyanyinya sendiri, Asila itu dari pihak MD sendiri gimana akhirnya untuk akhirnya setuju untuk menggayat Asila gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir. Tadi pertanyaannya bagus banget, gimana bisa terlibat lagi atau gimana caranya memikirkan lagunya, sementara ada dua judul sebelumnya yang juga sama-sama di MD, sama-sama film yang berbau religi juga. Sebenarnya gini, kalau dari saya rumus romantis itu sama, nggak akan pernah berubah. Sama sih sebenarnya kalau di film-film Hollywood itu mau yang main anak muda atau packagingnya juga muda atau bermain di tahun berapa, pasti kalau udah berbicara tentang film romantis udah pasti Celine Dion yang nyanyi, pasti itu gitu. Begitupun pula di sini rumus romantis itu ya kalau nggak duet ya dengan lirik-lirik yang harus bisa merangkul semua hati yang nontonnya gitu. Kalau misalnya mau menangis, ya menangislah. Jadi keluar dari bioskop mendengarkan lagunya harus nangis lagi. Itu kalau rumus saya seperti itu. Lalu waktu untuk soundtrack ini sama sih seperti yang tim yang lainnya juga pasti agak serem ya dengar judulnya ya. Tapi karena saya percaya banget kalau misalnya film terus Pak Manoj turun tangannya betul-betul, itu berarti film gede gitu. Biasanya gitu sih. Agak gengges sedikit biasanya Pak Manoj sih, karena biasanya banyak revisi dan agak tapi saya senang biasanya kalau Bapak yang kemauannya banyak, keinginannya banyak, filmnya gede, dan biasanya sih box office biasanya gitu. Bismillah ini juga. Kemarin sempat kita ada beberapa pekerjaan yang kemudian kemungkinan kita nggak terlibat di film ini. Tapi lagi-lagi karena Pak Manoj itu orangnya nggak punya plan B. Kalau udah mau A nggak bisa diganti. Jadi akhirnya saya bilang sama Pak Manoj, Bismillah, ku buatkan lagu untuk filmmu. Ya mudah-mudahan aja
seperti dua film sebelumnya, film Bismillah Aku Nikahi Suamimu juga antara lagu dan filmnya mempunyai sinergi yang baik sehingga mendapat atau membuahkan energi yang bagus juga untuk pencinta film Indonesia dan bisa lebih box office dari dua judul sebelumnya. Amin. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan berikutnya ya tentang pemilihan vokal. Oh, pemilihan vokal ya, kebetulan waktu itu yang datang ke rumah aku Pak Iman dari MD Musik, terus ngomong-ngomongin siapa nih yang akan nyanyi gitu. Saya dengerin Asila, Pak Iman suka sama suaranya, terus aku juga waktu itu memang satu lagu yang pertama Asila itu aku yang buat juga, dan aku lihat progresnya semakin bagus, dan ini juga untuk cross usia gitu ya, bagus juga kalau dia yang nyanyiin gitu, jadi nggak terlalu berat. Kalau dinyanyiin oleh penyanyi yang usianya mungkin seaku akan jadi berat, karena lagunya sendiri liriknya sebenarnya ringan enggak, berat enggak, cuman aku mengambil benang merah di cerita ini bahwa manusia itu manusia itu kita mesti belajar berada di tempat gelap juga, nggak hanya harus belajar selalu ada di tempat terang. Di kasus film ini, di problem film ini juga seperti itu. Kita akan banyak dapat pelajaran yang menarik menurut aku ketimbang cuma membaca judulnya aja. Padahal di dalamnya menurut aku pelajarannya sangat menarik untuk manusia dewasa atau maupun yang remaja nonton gitu. Jadi waktu itu aku ambil satu kata sanggup, karena menurut aku di dalam cerita film ini pada akhirnya pengorbanan itu akan terjadi dan menuai hasil yang keren kalau semua pihak itu memiliki kata sanggup. Wah, luar biasa. Oke, kita akan langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Tadi mic-nya sudah di mana? Oke, silakan. Cik, saya Bayu dari Tribun.com. Pertama mau nanya ke Pak Manas, sekaligus melanjutkan pertanyaan Mas Bayu juga dari Harian Kompas soal film ini kan juga membawa tadi soal poligami. Apa yang Pak Manas kembali ingin memangsa pasarnya itu perempuan-perempuan yang sudah menikah, seperti sebelumnya kan tayangan putus juga ramai ngomongin pelakor, kemudian menjadi perbincangan pada perempuan. Apakah Pak Manas juga akan mengejar ke sektor itu, Pak? Mengingatkan kalau misalkan si Baju sama Rizky Nazar biasanya penontonnya tuh remaja, Pak, tapi ini yang dibawakan lebih dewasa, soal istri, tentang poligami, itu seperti apa, Pak? Kemudian yang kedua untuk si Baju tadi bilang gampang menangis di sini, membayangkan sebagai Katy. Apa sih yang dibayangkan sama si Baju sampai segampang itu menangis, sampai air matanya netes berderai-derai, mukanya merah nggak cuma karena makeup tapi benar-benar merah banget gitu. Apa yang kamu bayangkan sampai segampang itu nangis di set? Terus kemudian yang kedua, apa yang karena kamu juga bilang tadi ini seperti peran yang kamu tunggu-tunggu, apa sih yang kamu suka banget dari tokoh Katy ini sampai akhir kayak akhirnya gue dapet ini peran kayak gitu. Terima kasih buat semuanya, thank you. Mas, maaf bisa diulang pertanyaan untuk saya poinnya? Jadi poinnya apa emang Pak Manas sengaja memilih film soal poligami, dan mungkin pasarnya apakah bagi perempuan apa yang berumah tangga? Karena biasanya kan kalau penontonnya si Pak Haji dan Rizky Nazar tuh remaja-remaja yang mungkin belum menikah, Pak, gitu sih. Oke, menarik. Saya juga tanya diri saya dari tim MD juga suka nanya. Kalau jawaban saya pertama gini, saya lihatnya subjek, kalau kami hanya bikin drama standar aja, bumbunya mau apa ya, konfliknya apa, nggak mudah untuk cari konflik di cerita, khususnya drama. Membawa orang ke bioskop harus ada sesuatu yang kontroversi kayak menarik, kayak harus ada sesuatu daya pulling lah ya. Kontroversi bisa negatif, bisa juga kontroversi tapi hal yang positif dibicarakan. Itu saya punya formula dulu, satu apa. Dan yang penting gini, masalah kenapa mereka harus Siva sama Rizky kok dibikin
lebih dewasa ceritanya. Orang kan bisa nikah umur 26, 27, terus perempuannya umur 22, 23 seandainya. Yang bayangan saya 24 maksimal, nikah terjadi hal ke yang usia segitu. Itu kan jadi saya attract remaja juga, ambil yang lebih dewasa juga. Dewasa bisa makan, remaja juga bisa makan. Castingnya baru dan saya tidak mau ulang pemainnya itu-itu aja. Regenerasi untuk subjek yang biasa, Rizky atau Siva mainnya lebih remaja, ini porsinya, tantangannya lebih besar. Nah, kenapa ceritanya kok sama? Udah bikin ayat cinta, udah bikin surga yang tadi rindukan. Kenapa ini? Pak, saya ada 40 cerita drama poligami di MD, di pipeline, tapi nggak diambil semua. Ini ceritanya beda dan barunya adalah gini ya, kalau kita sebagai perempuan dapat tantangan itu, mau bikin apa sih? Nah, itu harus subjek poligami, karena sebagai muslim poligami ada. Ya, sebagai seorang Islam poligami ada. Jadi subjeknya udah relatable. Kalau ini dibikin affair, dibikin one night stand, itu bukan budaya kita lagi. Nah, jadi saya harus lihat dari unsur apa yang bisa diterima masyarakat. Dan menurut saya ini setelah kita godok ceritanya mau dibawa kemana, udah ada bukunya, kita udah ada DNA-nya yang sangat ini pantas nih dijadikan film. Dan kalau ada subjek yang benar-benar, saya bilang dari 40 itu nggak bohong, mungkin 35-40 ada, tapi nggak mudah. Dan Anda lihat deh film yang poligami di Indonesia, berapa yang jadi box office, benar-benar harus kalibernya yang relatable atau real, bisa di-believe. Ya, jadi itu pemikiran strategi kami kenapa mau buat film judul Bismillah ini. Judulnya udah jualan sekali, menarik bagi saya. Itu poin pertama. Ya, saya kira itu aja terjawab ya Mas. Thanks. Oke, makasih sekali lagi buat pertanyaannya. Apa yang aku lihat dari Katie sampai aku bisa ngerasain apa yang dia rasain. Pertama, kalau aku ada adegan-adegan emosional seperti itu, biasanya aku meminjam sedikit emosi pribadi aku dan dibawa ke karakter tersebut. Jadi misalnya soal scene Katie ada di izin sama orang tuanya gitu. Itu kan tentang orang tua ya. Dan of course soal orang tua udah pasti sensitivitas aku sangat tinggi. Jadi ya memang gampang sekali untuk meminjam emosi pribadi aku dan aku tuangin, ngebayangin gimana ya rasanya jadi Katie. Maksudnya dia berbeda keyakinan dari orang tuanya dan aku ngebayangin keputusan yang Katie ambil itu bukan cuma sekedar karena apa ya? Karena dia emang masih sayang sama Malik ataupun alasan lain, tapi karena Katie cinta sama Tuhannya gitu. Jadi itu perasaan yang apa ya, yang mungkin susah untuk dipahami buat orang-orang yang tidak mengalami hal tersebut gitu. Jadi memang gimana ya ngerasain rasanya jadi Katie ada di posisi ini, gak ada yang paham gimana rasanya jadi dia, tapi cuman dia yang tahu rasanya kayak gimana gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu sih gitu. Makasih. Thank you Shiva dan Pak Manoj. Oke, kita ke pertanyaan terakhir karena nanti setelah ini kita akan ada foto di sini, foto opportunity dan kemudian kita doorstop